Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib memberikan khutbah pada hari ini, pada kesempatan ini dengan kisah rekaan yang bisa kita ambil perumpamaannya sebagai sebuah pelajaran, dan pelajarannya itu bisa menambah keimanan kita mestinya. Dan kalau sudah kuat keimanan kita, tentu kita pertahankan kuatnya iman tersebut. Kisah rekaan ini adalah seorang ayah yang memanggil 3 anaknya dan berbicara di hadapan 3 anaknya tersebut. Kepada anaknya yang pertama, anaknya ini sudah sukses dunia akhir secara materi, pangkatnya tinggi, kedudukannya, hartanya banyak, melimpah, mereka bagus keturunannya. Anak yang kedua juga seperti itu, hidupnya sukses, baik, lancar kehidupannya, dan anak yang dibangga-banggakan. Lalu yang ketiga, anaknya anak yang kurang mendapatkan perhatian, hidupnya tidak sesukses kakaknya yang pertama dan kedua. Lalu di hadapan anaknya yang bertiga itu, si ayah menyampaikan permintaannya. Pada anak yang pertama dia mengatakan, "Anakku, kalau seandainya ayah nanti meninggal, apakah kamu mau menemani ayah nanti di dalam kubur?" Anaknya yang sukses ini, yang disekolahkan dengan tinggi, yang sudah berjaya dalam kehidupannya, langsung menjawab, "Tentu tidak, ayah. Saya tidak akan menemani ayah di dalam kubur. Tidak mungkinlah saya ikut ayah. Ayah kan sudah mati, sementara saya masih hidup. Jadi kamu gak mau ikut nanti kalau ayah mati?" Tidak. Ayah memberikan soalan yang kedua kepada anaknya yang kedua. Soalan pertama tapi tetap kepada anaknya yang kedua. "Anakku, kamu sudah sukses saya sekolahkan, kamu sudah berjaya. Maukah kamu nanti bila ayah mati menemani ayah di alam kubur?" Anaknya yang sukses itu, anaknya yang hebat itu, langsung juga menjawab, "Gila ayah ini, ayah kan mati, bagaimana mungkin saya yang hidup di dunia ini menemani ayah di alam kubur? Tentu saya tidak akan bersedia." Jawaban yang sama dari anak pertama dan yang kedua. Lalu dia beralih kepada anak yang ketiga dengan pertanyaan yang sama. "Anakku, kamu memang tidak sesukses kakakmu, ayah perjuangkan pendidikanmu, kehidupanmu. Tetapi ayah tetap berharap kepadamu, walaupun ayah mengabaikanmu. Maukah kamu menemani ayah nanti di alam kubur?" Si anak yang ketiga langsung menjawab, "Saya siap ayah menemani ayah di alam kubur." Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kisah rekaan ini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah, siapakah sesungguhnya anak pertama itu? Anak pertama itu bisa kita sebut namanya Astri, yaitu anak dan istri. Kita menyekolahkan anak kita hingga sukses, kita membelikan keinginan istri kita yang mahal-mahal, kita perjuangkan semua keinginannya. Tapi ketika kita mati, anak istri kita tidak akan ikut mati. Dia hanya akan mengantarkan kita sampai ke areal pemakaman, berdoa sebentar, lalu dia pergi. Awal-awal masih mendoakan dia, belakangan makin jauh dan lupa.
Si anak lupa ayahnya sudah meninggal. Si istri lupa suaminya sudah meninggal. Bahkan dia berpikir untuk bersuami lagi, lupakan suaminya yang sudah meninggal. Anak istri tidak akan menemani kita di alam kubur itu. Anak istri akan tinggal di dunia. Kitalah yang akan di dalam kubur itu. Lalu anak yang kedua, kita sebut namanya harda. Harda ini adalah harta dan benda. Harta benda juga seperti itu. Dia tidak mau ikut pada ayah untuk masuk ke dalam kubur, karena harta benda itu urusan dunia dan dia tinggal di dunia. Kita punya rekening yang banyak, tinggal di dunia ketika kita meninggal. Kita punya mobil yang mewah, juga tidak akan masuk ke makam kita. Kita punya perhiasan yang banyak, tidak akan kita pakai saat kita meninggal dan tidak akan menolong kita. Karena kain kafan itu tidak ada sakunya. Bahkan gigi emas, gigi perak yang melapisi gigi kita, kalau ada itu harus dilepas dan dicopot, karena itu dunia dan harta dunia. Sehingga harta benda itu tidaklah kita bawa ke dunia ini, ke akhirat nanti itu. Dia tinggal di dunia, tidak akan kita bawa ke akhirat. Maka wajar kalau harta benda itu dia tidak mau si harda itu menemani sang ayah untuk mati bersamanya dan menemani di alam kubur. Lalu yang ketiga yang bersedia dan mantap menjawab, saya bersedia ayah. Inilah anak yang sering diabaikan. Inilah perkara yang suka kita lupakan, yaitu amsal. Apa itu amsal? Amal soleh. Kita kadang-kadang untuk urusan dunia kita berkorban sebanyak-banyaknya. Ada orang rela membayar sekian puluh juta, 100 juta untuk anaknya bisa bekerja. Ada orang untuk membeli rumah dengan harga miliaran hanya untuk tempat tinggalnya di dunia, padahal rumah itu tidak akan dibawa mati. Tetapi orang akan berpikir keras untuk bersedekah. Orang akan berpikir keras untuk berinfak, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yang salah satu kebaikan itu adalah bagian dari amal soleh. Sedikit kita bersedekah, sedikit itulah yang nanti akan kita dapatkan pahalanya. Banyak kita bersedekah, banyak pula lah pahala yang akan kita dapatkan. Karena amal soleh itulah nanti yang menemani kita di alam kubur. Bahkan Nabi katakan apabila anak Adam itu mati, salah satu yang tidak akan putus amalannya itu apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalasin sadaqatin jariyatin. Sedekah jari, amal soleh itu yang menolong kita. Walaupun amal soleh ini kadang kita abaikan, kita kadang berpikir hanya untuk melakukan sebuah kebaikan. Ini berapa uang yang saya keluarkan, ini banyak biayanya ini, padahal ini untuk amal jariah, tidak ada urusan dunia. Tapi kita kadang-kadang berpikir, bahkan masih ada orang yang berpikir secara materi dia sanggup untuk menunaikan ibadah haji, secara keuangan ia sanggup untuk menunaikan ibadah umroh, tapi dia berpikir panjang untuk melakukan haji dan umroh itu. Berapa biaya yang harus dia keluarkan ke sana? Puluhan juta, oleh-olehnya belum lagi, biaya hajinya belum, uang yang ditinggalkan belum lagi. Lalu ketika dihitung, suami istri berangkat lebih 100 juta. Oh banyak sekali, tidak usah katanya. Malah tidak jadi dia menunaikan ibadah haji karena pertimbangan amal soleh yang ingin dia lakukan terlalu mahal. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, anak dan istri bisa menjadi anak istri yang soleh
kalau kita mendidiknya dengan baik. Bahkan salah satu amal yang mengalir pahalanya terhadap orang tua yang sudah meninggal adalah waladun soleh, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Istri juga bisa menjadi istri solehah kalau dia ketika suami meninggal tetap berbakti kepada suaminya dengan selalu mendoakannya, meneruskan perjuangan baik suaminya saat hidup di dunia, bisa menjadi istri soleh. Harta benda ini juga bisa menjadi perbuatan baik kita bila kita gunakan untuk kebaikan. Idul Kurban kemarin tentu kita butuh uang untuk membeli sapi dan kambing atau lembu. Maka dibutuhkan harta benda. Harta benda yang kita miliki bermanfaat bila kita gunakan hal-hal yang seperti itu. Membantu fakir miskin dengan zakat kita, bermanfaat harta benda kita itu. Karena zakat itu esensinya adalah membersihkan harta kita. Tetapi yang pasti bagi kita itu adalah amal soleh yang secara personal yang kita lakukan selama kita di dunia. Kalau kita berharap kepada anak istri kita yang soleh, kalau mereka soleh, soleha bisa. Kalau tidak, maka murni dari amal soleh kita. Kalau kita punya harta, kita sedekahkan lalu mengalir pahalanya, oke, kalau pernah kita lakukan. Kalau tidak, lagi-lagi hanya apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Sudahkah kita melakukan amal soleh? Dan buah amal soleh itu adalah takwa. Makanya Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berpegallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal apa ini? Takwa itu adalah bekal kita di dunia dan yang pasti adalah bekal di akhirat. Makanya di dalam surah Al-Asr Allah mengingatkan kita tidak akan merugi, kata Allah, bila kita memiliki amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sungguhnya manusia berada dalam merugi. Siapa yang tidak merugi? Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh inilah yang kalau kita didik dengan baik, kita siapkan dengan baik, kita tidak akan merugi. Dan inilah yang kita harapkan ketika kita menghadap Allah, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ada manfaatnya dan semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita tetap istiqomah dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini.